Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Edo Tedi Saputra, Hikmah Hidayati Khairunisa, Medina Putri Andela, dan Aisyah Firda Anugrah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenai planaritas. Yang pertama akan disampaikan oleh Hikmah. Kepada Hikmah dipersilakan. Oke, di sini ada definisi planaritas. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Jika tidak, maka disebut graf tidak planar. Berikut adalah contoh graf planar dan graf tidak planar. Nah, di sini ada K1, K2, K3, dan K4 merupakan graf planar. Di sini ada gambar segitiga, lalu dijadikan pertama lingkaran, kemudian dijadikan sebuah garis, selanjutnya dijadikan sebuah segitiga. Selanjutnya ada yang F4, itu sebuah persegi dengan garis yang bersilangan. Untuk menjadikan graf planar, maka kita ganti, yaitu satu garis dalamnya itu berubah di luar, agar garis tidak saling bersilangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Medina. Perlu diperhatikan bahwa belum tentu suatu graf yang secara kasat mata terlihat sisi-sisinya saling berpotongan tidak planar. Graf tersebut mungkin saja planar, karena graf tersebut dapat digambarkan kembali dengan cara berbeda yang sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Perhatikan graf keempat tadi. Nah, di sini contoh lain dari graf planar, dapat teman-teman lihat gambarnya. Jika graf yang diberikan sisi-sisinya berpotongan, maka bukan merupakan graf planar. Nah, di gambar samping dapat dilihat contoh dari graf non-planar. Selanjutnya, bagaimana mengetahui pelanaran suatu graf? Untuk mengetahui pelanaran suatu graf, kita harus memahami dua teorema, yaitu teorema kurva Jordan dan teorema Kuratowski. Yang pertama yaitu teorema kurva Jordan. Jika J adalah kurva Jordan pada bidang, maka bagian dari bidang yang tertutup oleh J disebut interior J dan dinamakan dengan in J. Dikecualikan untuk in J, titik-titik yang benar-benar berada di J. Demikian pula bagian dari bidang yang terletak di luar J disebut exterior J dan dinamakan dengan XJ. Dapat teman-teman lihat dari gambar di samping. Oke, selanjutnya kita dapat memperhatikan gambar-gambar pada di samping. C1 bukan kurva Jordan karena sisi-sisinya berpotongan. Begitupun C2 juga bukan kurva Jordan karena titik asal dan titik akhirnya tidak bertemu atau terputus. Satu-satunya yang merupakan kurva Jordan adalah C3 karena sisinya tidak ada yang berpotongan dan titik asal dan akhirnya bertemu. Nah, dapat kita lihat C1 terdapat titik yang berpotongan yaitu di sini, maka C1 bukan dikatakan kurva Jordan. Nah, untuk yang C2 ini titik awal dan titik akhirnya tidak bertemu, maka juga tidak disebut dengan kurva Jordan. Nah, untuk gambar yang C3 ini, karena titik awal dan titik akhirnya bertemu atau tidak terputus dan tidak ada titik persilangan atau titik yang berpotongan, maka kurva ini disebut sebagai kurva Jordan. Ya. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa sebuah kurva Jordan pada bidang adalah kurva kontinu yang tidak memotong dirinya sendiri dengan asal dan akhirnya bertemu. Selanjutnya yaitu ada teorema Kuratowski. Nah, sebuah graf adalah tidak planar jika dan hanya jika ia memuat sebuah subgraf homomorfosis K33 atau K5. Sifat graf Kuratowski. Yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Selanjutnya, kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Yang ketiga, ada penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Dan yang terakhir, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum.
Dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Nah, berikut ada contoh graf kurva Kuratowski. Yang A, graf Kuratowski pertama yaitu K5, yang B yaitu graf Kuratowski kedua yaitu K3,3, dan yang C, graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Nah, selanjutnya graf bidang. Graf bidang atau pajangan G adalah graf planar G yang digambar pada bidang datar sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan, kecuali mungkin pada titik-titik akhir sisi-sisi tersebut. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Dapat dilihat pada contoh, di sini ada contoh graf bidang dan di sini ada contoh bukan graf bidang. Nah, di sini juga ada contoh graf planar tetapi bukan graf bidang. G1, G2, G3, G4 adalah graf planar, G1 dan G4 bukan graf bidang. Saya kembalikan pada moderator. Oke, sekian hasil pemaparan singkat mengenai planaritas dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, kritik dan saran yang membantu kami bukan di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.